Agak temen prosedur sih. Tak pakai kah? Asmi. Siapa? Oh, Adine Daniel. Abil sindi Abil. Bang Ajay ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi. Min al-hijab as-sahabatil qarabati wa tabi'ina tabi'ina bi ihsanin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tamillal wahyi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddina ma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faslun fi bayanil qurbat. Jelasaken mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Qurbat markaken ning Gusti Allah fi ibadatin wa amalin sholih. Sa'adatul insi utai kebahagiaan manusia fi ma'rifatid dayani ing dalem ngawruhi pira-pira keagamaan. Wa ta'atur rahmani lan taat maringi ke pangeran. Dat kang welas asih bi fi'li ma kang lakoni barang umirokan dan perintah bi iklan ma fi sirri ing dalem rahasia. Wali'lani lan ngedeng lan tampak. Watar kimalan tinggal barang nuhia kanjen larang opanu saking mak anil kufri saking kekufuran wal fusuki lan kefasekan wal isyani lan kemaksiatan iku mimmas tengah saking barang ya ta'alaku kang berkaitan apa mak bil qulubi kelawan pira-pira ati wal abdani lan pira-pira badan awak. Fanabda'u maka ngawiti sapa isun memulai sapa isun bi islahil qulubi kelawan baguse pira-pira ati atau bagusi pira-pira ati. Fa innaha maka sedunaiki islahul qulub iku manba'u kulli ihsanin. Gon sumberane, tempat sumbere tiap-tiap kebaikan, kebagusan. Wa kulli ithmin lan tiap-tiap dosa wa udwanin lan permusuhan nganiaya. Fa innal qalba maka sedune ati iku idza suluhana likane bagus apa kalb bil ma'rifati kan ma'rifat wal imani lan iman suluha maka bagus maka dadi bagus maka dadi saleh opal jasadu awak kulus kabeh jasad bi taati kelawan iki taat wal id'ani lan patuh apa tunduk nurut
Tetapi sebaliknya wa idza fasada nalikane rusak apa qalbu ati bil jali sebab nglakoni kebodohan atau karena bodoh wal kufroni lan kekufuran fasada mangka dadi rusak apa jasadu kullu sakabeh jasad bil ma'asi kelawan kemaksiatan wa tuhyani lan kelacutan. Wasolahul qulubi utai bagusnya pira perwati atau bagusi pira perwati ku dorbani rong warna dua macam. Ahaduma utai salah sujine dorbani ku qasirun cendek kal ma'rifati kaya ma'rifat wa iqani lan meyakinkan keyakinan. Awas qasir di sini nanti saya jelaskan maksudnya qasir itu apa. Wathani utawi yang kedua iku muta'addin, muta'addin itu nular, berangkai terus menerus. Ya. Ini muta'addi dalam ilmu tasawuf, bukan muta'addi dalam fi'il, muta'addi musharraf. Kaya rodatil judi kaya ngarepaken rasa loman wal ihsani lan kebagusan. Uslahul ajsani utawi ajadi utawi baguse pira-pira badan iku dorbani. Ahaduhuma utai salah sujudina dorbani qasirun karukui kaya ruku wa sujud lan sujud terbatas manane ya qasir terbatas. Wathanu yang kedua iku muta'addin mana bebasnya tidak terbatas meretek ini ari mana umum mesti memeretek gitu ya. Kal afi kaya ki pangapura memberikan pengampunan wal judi lan kelomanan. Wa fasadul qulubi terusake ati ku dorban. Ahaduma iku qasirun kasyaki kaya ragu-ragu mang-mang wasyirkilan syirik. Wa tsari muta'addin ka iradatil baghi kaya menghendaki ngarepaken kelacutan wal udwan permusuhan. Wa fasadul abdanu ta fasade badan ku dorbani. Ahaduma utawi salah sujine dorbani ku qasirun katarkil ibadati ka tinggal ibadah al qasirati kang pendek kang terbatas. Wathani iku muta'addin karena mimati kaya ngadu domba adu-adu wal buhtani lan kalau mana disebut itu gadur bohong sebangkanannya bebodoh namanya buhtan. Wa min lutfir rahmani lan iku setengah saking welas asih zat kang welas asih anna ustune lutfir rahman iku lam ya'muruna ora perintah sapa rahman ing kami illa bima kecuali kelawan barang fin dalem ma iku maslahatun kemaslahatan fid daraini ing dalam dunia akhirat. Aw fi dahuma atau dalam salah sijine daraini. Walam yanhalun ra mencegah sapa si Ar-Rahman illa amma kecuali saking barang fin dalem ma apa mafsadatun kerusakan fi main dalam daraini aw fi dahuma atau dalam salah satu daraini. Wal maslahatu teka maslahatan iku ladzatun enak au sababu atas beba maslahat au faratun atau bunga seneng au sababu atau iki sebab iki farhah. Wal mafsadatu teka kerusakan iku alamun yaitu nyakit nglaraken au sababu atas sebab iki alam au ghamun atau susah au sababu atas sebab iki ghamun. Fa ini istamala maka mencakup apa fi'lun perbuatan alam maslahatin ing atase kemaslahatan kebaikan wa mafsadatin lan kerusakan. Fal ibratu maka utawi kandin wilang-wilang biar jahima klan nonjole maslahah lan mafadat. Fa ini istawaya maka lamun iki pada apa iki maslahat lan mafsadat faqad yukhayyaru maka teman-teman den pilih. Maka teman-teman diambilkan satu alternatif bainahuma antane maslahat lan mafsadah. Fanasara maka dadi keringkes apa liksanu yaitu kebaikan fi jalbil masalih ing dalem dedel. Pira-pira kemaslahatan al khalisati kang murni awi rojuhati atau kang menonjol. Wa fi daf'il mafasidi lan ing dalem kerusakane atau nahan kerusakan al khalisati kang murni awi rojuhati atau kang menonjol. Wan hasarat lan iki terbatas opal isaatu kejelekan fi jalbil mafasid di dalam dedel kerusakan al khalisati yaitu kang murni awir rajihati wa fi daf'il masalih lan ing dalem iki kemaslahatan al khalisati awir rajihati
Faslun fi adabil Qur'an. Akhlakul Qur'an itu akhlak Qur'an iku dorbani. Ahadu mau te salah satu dorbani ku tahluku berakhlak bi khoso isil ubudiyati kelawan kekhususan kang bahasa ibadah. Kadzuli yaitu kayak merendahkan diri, DP, wan id'ani lan patuh atau tunduk. Wathanu tay kedua ku tahluku berakhlak bi ba'di sifatir rububiyati kelawan sebagian sifat-sifat kepengeranan, sifat-sifat ketuhanan, kang bangsa ketuhanan. Kal adli kaya sifat adil walisani dan kebagusan. Fa inna sifatil ilahi maka sedune sifat-sifat ketuhanan, kepengeranan ikut dorbani. Ahadu mau te salah satu dorbani dan usahkan bi kelawan iki ilah atau sifatul ilah kal azaliyati kaya sifat azaliyah wal abadiyah azaliyah masa yang lalu, abadiyah selamanya. Wal ghina lan kekayaan kesugihan anil akwani saking pira-pira keadaan perkara kang wujud. Wathani utai kedua iku mungkin kenapa takhluq berakhlak bi kelawan niki sifatul ilahi. Wa huwa utai sifatul ilahi ayumkin wa takhalluq dzarbani ahaduhuma iku la yajuzu. Apa takhalluq berakhlak bi kelawan niki sifatul ilahi kal azamati kaya rasa sombong, rasa gede, gumede wal kibriya lan sombong. Wathanu tawi yang kedua iku warodat sampai apa syariat bitakhalluq iklan berakhlak bi kelawan iki sifatul ilahi kal judi yaitu kaya loman wal hayai lan malu wal hilmi lan murah hati aris wal wafai lan nohoni. Fatahalluku maka utai berakhlak bidzalika iklan mengkono-kono kabeh ala hasbil imkani ingatase ngitung-itung kemungkinan murdin kang diridhoni ni rahmani maring zat kang welas asih iku murghumun grumpungaken artine mengkelaken li syaitani maring setan waya dulun nuduaken ala dzalika tahalluq nuduaken apa iki tahalluq ngatas mengkono-kono berakhlak afasal waya dulu duakan ala dzalika tahalluqi apa ayatul Qur'an wattifaqu ahlil ma'rifati dan sepakat lil ma'rifat wal imani lan iman. Dari bab-bab yang pertama ini kalian harus tahu bahwa kitab Syajaratul Ma'arif ini kitab yang memang langka ya. Yang langka, yang sangat asing. Sehingga ketika pesen pun itu lama pesennya ini. Pesennya lama karena kitab yang memang langka ya. Gharib kitabnya itu. Jarang di mana-mana. Saya juga baru tahu ada kitab ini, itu tembe weruh. Ini saya ngaji kitab ini tuh sengaja karena saya ini mendapat hadiah dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal dengan nama Gus Baha ya. Sekitar 2 bulan yang lalu itu Kiai Farid sama Kang Agus tuh silaturahim ke Gus Baha menitipkan kitab untuk saya, beliau ke saya nitip. Saya ngerti maksudnya beliau menitipkan kitab ke saya itu suruh membaca untuk dibaca. Jadi saya baca ini. Tadinya nggak ada peniatan saya baca ini. Karena kitabnya juga asing. Kemudian yang mengarang adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Izzuddin itu nama bapak saya. Bapak saya namanya Izzuddin bin Ahmad Zaid bin Abdul Jamil. Bapak saya, mbah saya menamakan Izzuddin bapak saya itu tafaulan kepada Imam Izzuddin. Kitab yang paling terkenal yang dikarang beliau adalah Qawaidul Ahkam. Qawaidul Ahkam itu kaidah-kaidah hukum dikarang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ketika beliau selesai mengarang kitab Qawaidul Ahkam, Imam Izzuddin ini mendapat mimpi bertemu Nabi dengan para sahabat dan dibeat dilantik menjadi sultanul ulama. Pimpinannya para ulama. Itu Imam Izzuddin. Imam Izzuddin itu di atas angkatannya Imam Zakaria Al-Ansari. Ini angkatannya itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Apa lebih atas lagi ya. Nah Imam Izzuddin kemudian ketika
dapat mimpi di beat menjadi sultanul ulama oleh Rasulullah. Disaksikan para sahabat, beliau nggak mau cerita. Juara dengan ngimpi. Ya ndak. Kalau orang nggak seneng itu kan, wah, gawe-gawe baik, bebodoh baik. Oh. Tapi sekelas Imam Izzuddin ini mimpi dengan Nabi sering. Kalau kamu kan seringnya ketemu Abu Jahal. Itu kan bedanya di situ. Jadi kalau sekarang ada orang cerita ngimpi ketemu sama Nabi, bohong itu. Bahwa kadzabun. Walaupun hadisnya barang siapa yang bermimpi dengan aku, maka pasti bertemu dengan aku, kata Rasulullah. Dengan saya, karena setan tidak bisa menyerupai saya. Tapi potongan lira ya beri mungkin. Yang mimpi bertemu Nabi itu orang-orang tertentu. Dan ketika para kiai, para ulama, para wali bermimpi dengan Nabi, nggak bakal cerita. Cerita pun pada orang-orang yang dipercaya. Beli asal uang. Ira sing ngimpi ketemu karo Sugih Nur becita sapa-sapa sing ora. Pamane kah? Nggak pernah, nggak ada. Ditutupin itu. Lah Imam Izzuddin itu sempat sampai 2 hari beliau nggak cerita sama sekali, diam. Ternyata 2 hari kemudian kawan-kawan beliau, para ulama-ulama yang lain, lebih dari 10 fauqa asyara itu, matur sowan ke Imam Izzuddin dan menyatakan mimpi yang sama. Loh, ngerti? Ini ulama semua datang ke Imam Izzuddin, dikatakan bahwa kemarin malam saya bermimpi semuanya sama, bahwa Anda telah dilantik oleh Rasulullah sebagai sultanul ulama. Jadi kalau mimpinya di atas orang 10 kiai KB, ulama KB, ya mesti benar. Nah, itulah dari situ kemudian beliau terkenal sebagai sultanul ulama. Si ngimpi hari ngimpi ku beli pada lah, kau ngimpi pada arang-arang. Jangan ngimpi pada tuh. Ada wong ngimpi papat pada kabeh. Pamane. Ngimpi je bal-balan kabeh. Terus menang kabeh ngimpi kula sing kalah. Lah yang bebodoh jelas iki. Bebodoh. Oh. Itu mimpi. Walaupun mimpi itu memang ana sing bener ana sing ngawag. Tapi aku yang ngawag beli kira-kira. Orang saya juga ngimpi pengen ke Jakarta naik kapal-kapal yang madeg ning dhuwur. Stop je mandek kapalnya itu. Terus tangganya mudun nggak mendur. Begitu jalan je mundur ya kapalnya. Perasa kita ku ulama tekan ngimpi ku mengkenen temen. Je ora ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, daduse kudu. Ini apa namanya itu Imam Izzuddin. Lah kemudian di sini ada satu kalimat qasirun dan muta'addi. Kan jelas kalimatnya kamu nanti akan bisa mutola'ah, penjelasan bahwa hati itu akan bisa menjadi baik, pengobat hati, kebaikan hati 2. Pertama adalah qasir, yang kedua muta'addi. Qasir di sini jelas ma'rifat, artinya keimanan ya. Yang kedua itu al-jud wal ihsan. Kalau qasir itu artinya dalam konsep ilmu tasawuf ya, ilmu ibadah itu untuk dirinya sendiri. Terbatas. Jadi tidak ngalap nular, tidak berangkai kebaikannya. Kalau kamu punya iman, kamu punya akidah, kamu punya keyakinan, kan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Paling-paling orang akan menyatakan, wah imannya tipis kakak, wah imannya kandel, kan begitu. Jadi untuk awaknya dewek gitu loh. Kalau qasir itu, kalau muta'addi itu ngalap nular, berangkai terus berangkai. Di sini contohnya orang berbuat kebaikan. Orang berbuat kebaikan itu berangkai. Man sanna sunnatan hasanah. Sebenarnya di dalam masalah muta'addi keberangkaian ini bukan saja masalah amal yang baik. Amal buruk pun muta'addi dan qasir. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Contoh soal pembunuhan. Pertama kali orang yang melaksanakan pembunuhan adalah siapa? Qabil. Maka ketika ada orang melaksanakan pembunuhan, Qabil dapat dosanya.
Ini karena dosa mutaaddi, dzambun mutaaddi namanya. Paham ya? Ada orang mencuri. Dulu yang pertama mencuri siapa? Diajarkan ke orang. Sehingga dia ilmu mencuri. Lah terus. Ilmu santet. Siapa yang pertama kali mengajarkan ilmu sihir, ilmu santet? Dia mengajarkan ke orang lain. Diajarkan santet sihirnya. Namanya dzambun mutaaddi. Ini tasawuf. Begitu pula kebaikan. Amal soleh. Orang melaksanakan amal soleh ditularkan kepada yang lain terus berangkai. Terus menerus. Umpamanya ada orang tidak mau sholat, digulem, kamu ngajarin sholat, dia sholat keberat pahalanya. Dia ngajarin sholat terus, namanya mutaaddi, berangkai. Kayak di Buntet itu, kamu harus tahu ya. Di Buntet itu dari mulai tahun setelah 80 ke atas sampai 93. Lah kamu ngapal-apalan di Buntet. Semua ngaji selesai, nggak ada. Nggak ada dirosa, nggak ada apa. Di Buntet itu yang pertama kali mengadakan apal-apalan itu saya. Waktu itu bapak saya udah sakit, dalam badan sakit waktu itu. Akhirnya bapak saya nggak tahu ketika ada apal-apalan. Apal-apalan pertama di Buntet pesantren Amriti, Aqidatul Awam, kemudian Alfiyah adalah saya di sana di Alinaro. Pertama kali. Nggak ada di Buntet. Sehingga orang aneh semua. Kiai aeng kabeh. Dari mulai 92. Waktu itu saya kawin 91. 92 punya anak. Itu. Jadi waktu itu saya pulang dari pondok. Belum satu tahun kata bapak saya suruh kawin. Bismillah, baik kesuwen teman. Kan kawin anak beli burung. Hasil kerjasama ya dua hikam itu. Itu hasil kerjasama yang baik gitu ya. Loh, orang main bola kalau nggak kerjasama bisa gol nggak? Ya iya, gol kan kerjasama. Oper kanan, oper kiri kan gitu kan. Nah, iya. Umpan lambung, lah sundul gol kan gitu. Nah itu. Dari kemudian pertama mengadakan waktu itu saya dengan Kiai Amir waktu itu ya. Kiai Amir berdua. Waktu Abah Imat masih di pondok, masih di Mesir waktu itu. Lagi jenggo-jenggonya Abahnya Abil itu. Pertama kali. Akhirnya setelah 4 tahun, 5 tahun, baru pondok-pondok yang lain ngikutin. Kalau nggak salah pertama ngikutin itu, bareng-bareng itu bapaknya Kafida ya. Kayak Aim al-Almarhum ngobrol sama saya. Akhirnya pertama berdua. Hanya pondok saya dengan pondoknya El Kefad Hashim di situ. Nah, akhirnya sekarang semua pondok mengadakan ketika akhir sana palapalan. Nah saya mendapat mansanna sunatan hasanah. Jadi dalam naning pondok nih kayak uang pada palapalan tambah seneng isun sih. Oh ganjaran lumayan. Beli pegal orang ya. Moga-moga iya baik, moga-moga. Gitu. Pertama itu namanya mutaaddi semacam itu tuh. Anak perempuan tukaran jiwit. Pertama jiwit tuh dosa gigi. Ngerti? Pertama siapa dulu? Mereka siapa? Pertama kali juara tuh cetol larang niru kabeh. Lah itu yang jiwit kamu jiwit dia dapat jiwitannya itu. Jadi nama mutaaddi dengan kosir itu semacam itu ya. Jadi kamu bisa menjelaskan nanti. Faslun fi bayani fadhail amali dhahirati dalam nerangkan keutamaan pira-pira amal Allah yang zahir wal batinati lan kang batin. Tasrafu yaitu agung apa amal pira-pira amal adh-dhahiratu kang dhahir wal batinatu kang batin bi anfusiha kelawan dheweke ke amal wa muta'alliqati lan kang berkaitan kelawan amal wa tamarati lan iki buah amal wa bimal kan barang ya utai ke amal iku wasilatun merupakan wasilah ilaihi mari Gusti Allah wa hathatun merupakan dorongan anjuran ari mana wetan gegerean gitu ya. Alai ngatas iki Gusti Allah melaksanakan amal. Dengan apa-apa rempet teman kia. Nah di sini yang kamu harus tahu lagi di sini ya, di sini. Awas ini ya. Yumkinu at-takhalluqu bidharbani wa wadharbani la yajuzu at-takhalluqu bihi kal 'azamati wal kibriya. Orang itu berakhlak, beretika terhadap sifat-sifatnya Gusti Allah.
Sifatnya Gusti Allah itu harus kamu ikuti. Dengan mengikuti sifatnya Gusti Allah berarti beretika. Gusti Allah punya sifat Ar-Rahman Rahim. Ini contoh ini. Sifat Rahim dimiliki oleh manusia. Tetapi sifat Rahman hanya Gusti Allah. Manusia tidak bisa memiliki sifat Rahman Rahim. Sifat Rahman. Tapi Rahim manusia memiliki. Ini tahalluq. Contoh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Nah, Rasulullah memiliki. Artinya umatnya pun memiliki sifat rahim, welas asih. Nah, ini kita ngikuti sifat rahimnya Allah itu berarti tahalluq. Welas asih, sayang, eman, termasuk di satu ada jadi gintes si bae tumaku umpamanya ka. Ayam, anak ayam mancing jadi serampang gitu. Ayam lewat deka berkuatak ya keok ke santar pikir-kira. Kucing mancing aja dibegis dingin lagi mangan kucing dolop wis jadi kucingnya masya Allah medit teman ki wong. Langkah sifat rahim itu ini diikuti boleh. Ada beberapa sifat yang memang tidak boleh diikuti. Sifatnya Gusti Allah jangan diikuti, jangan diakhlaki. Seperti di sini contohnya al-'azamatu al-kibriya. Gusti Allah itu punya sifat maha luhur, maha sombong, maha memaksa. Jemelu menusaiku. Lah ini yang haram. Ada yang harus diakhlaki, disikapi maksudnya di sini tuh. Kalau bahasa bebas itu, ada yang tidak disikapi. Sifatnya Gusti Allah sebabnya kuweku. Aja meluan. Kadang-kadang saya menjolebet uang. Wah sifatnya Gusti Allah al-kibir Allah kita kan pada baik dasirat kan gitu kan. Ada yang model kayak gitu tuh. Daya Suginur ngartiakan ulama satuan di ulama. Masya Allah. Macam basketer. Fa afdalu a'malina maka utama amal kita iku ma'rifatuz dzati ngawri dzat wa sifatilan sifat. Di anna mutallaqatiha kelas dunia gak berkaitan iki amal iku asraful mutallaqati utama-utamane agung-agungnya pira-pira amal kang berkaitan wa thimaruhalan iki boy amal iku afdalus wa thimaruhalan boy amal iku afdalus samarati utama-utama pira-pira buah wa kadzalika kaya mengkono-mengkono iki abdul amalina jam umat sakabene barang ya talakukan berkaitan apa billahi minat ta'at fa inna ijabatu maka sedune ki ngijabai dzalik iku afdalul ijabati utama-utama iki ngijabai wa ta'ata ulan ta'at paring dzalik iku afdalut ta'ati wa ibadatul ibadah maring dzalik mas dzalik itu ya afdalu amalina ma'rifatul dzat wa sifat ku azamul ibadat agung-agung ibadah wa ma khafatul maring dzalik iku ajalul makhafati gede-gede agung-agunge rasa wedi wa muraqabatahu lan nginjen-nginjen ing iki apa namanya nginjen-nginjen maksudnya nguasai maksudnya ya maksudnya tuh menguasai nginjen-nginjen tuh yaitu dzalik iku ajabul muraqabat bagus-bagusnya iki menguasai memahami abdul amal wa mahabbatuhu lan cinta iki maring dzalik iku amalul mahabbat sempurna-sempurna iki cinta wa mahabbatuhu lan iki wedi maring iki dzalik iku alal mahabbat dudure rasa wedi wal inabata lan iki kembali ilahi maring iki amal iku khairul inabat sebaik-baik iki kembali balik wa dzikra lan iki ngeling ingat maring iki dzalik iku asrafu lu mulia min kulli dzikir saking tiap-tiap pengingat wa syukruhu lan syukur mari kita ajmalu min kulli syukrin kalimat itu sama ya wa sabra lan sabar hukum dzalik iku afdalu li utama min kulli subrin wal fikra fi awsafi dalam sifat-sifat dzalik iku afdalu min kulli fikrin saking tiap-tiap berfikir wa raja'u lan ngarep-ngarep dzalik iku ahsanu min kulli rajain saking tiap-tiap pengharapan wa du'a lan doman dzalik wa aula min kulli du'ain wal bukalan nangis lamari dzalik afdalu min kulli bukain
wal haya alan rasa isi musang dzalik afdalu min kulli hayain, wal fana alan rusak fi dalam dzalik afdalu min kulli fana'in, setiap kerusakan, wasaho alan iki apa namanya itu. Maksudnya rusak itu di sini bukan rusak amal ya. Kamu lihat keterangannya itu. Sukutul awsaf al-madmumah itu ya. Rusak itu rasa kejelekan yang ada dalam hati, rasa kejelekan manusia, maksudnya rusak di situ tuh ya. Wasakhu ala noman li ajri kana radzalik yukabdulu min kulli sakhain wal iltijalan ngungsi le maring dzalik yukabdulu min kulli iltijain sing tiap-tiap ngungsi. Wa taduran depe lihaibati kana wadi maring dzalik yukabdulu tadarrui. Wa tasu'alan khusu' li 'azamati man kaungane dzalik yukabdulu takhussu'. Wa tasulun agawe berbuat maring dzalik yukabdulu tasunui. Utama-utama penggawean pekerjaan wa tadallul niki depe li izzatihi merendahkan diri maring kemuliaane keagungane kedzalik iku afdalu li ajlihi kan are kedzalik afdalu ajri iku afdal tatalluf, yaitu utama rasa welas asih wa ta'arrufa dzati lan ngawi dzati ke Allah wa sifat-sifat Allah wa ahkamihi iku afdalu ta'arruf. Wal inqitalan mutus ila maring dzalik afdul inqita, wal istima' mendengarkan maring dzalik afdul istima', wal isyrahalan jembarakan li amri maring perkara dzalik afdul insyirah, wal farhalan bunga bi taati sebab taat maring dzalik iku afdul afrah, wa adabau la ada maring dzalik wa adabu iku afdul adab, wa ahzabau lan iki golongane kelompok dzalik khair ahzab, fatuba maka berbahagialah, maka bajala lahum kadwe kabeh wa husnu ma'ad, sebaik-baik tempat kembali. Faslun tasrafu mulia opal ahwali pira-pira keadaan biasbabiakan sebab-sebab iki ahwal muta'alliqati lan kang berkaitan kelawan iki ahwal. Fal mahabbatu maka terasa wedi kabdulu utama minal mahabbati saking demen. Li annaha kana sunaki mahabbah nasnulakan nyukulaken apa mahabbah an ma'rifatil jalali sing ngawridat kang maagung. Wa talaqat lan berkaitan apa iki mahabbah bidzati kan bersifat. Wa yalihalan ngiring-iringi iki mahabbah apal mahabbatu demen. Annasyatu kang tumbuh an ma'rifatil jamal sing ngawruhi zat kang maha bagus, zat kang maha indah. Li annaha kana dunaiki al mahabbatun nasyah iku nasat tumbuh apa mahabbah an ma'rifatil jamal. Wa yalihalan ngiring-iring mahabbah atau al-mahabbah apa al-mahabbatu an-nasyatu kang tumbuh an ma'rifatil in'am sak ngawri propro kenikmatan wa ifdali propro keutamaan temat tawakkul maka kari tawakal li anna man sya'u kana sedune goncuk le tawakal iku mulahadzatu tawahudi ngelirik maring keesaan ketunggalan bil af'ali kelan propro perbuatan tumal khafu maka kari apa namanya rasa wedi wa roja ulan iki roja li annahuma roja itu mengharapkan rahmat Gusti Allah roja itu karena dunia iki khaflan roja iku nasa tumbuh an mulahadzatil khairi saking lirik kebaikan wasyarri lan iki kejelekan wa ta'allaqa la berkaitan apa khair lan syarr roja ma kelawan iki khair lan syarr. Lakinnahuma kana sedune khafran roja iku syarafa mulia apa khafran roja min jati ma'rifati qudratillah saking ara-ara ngawruhi kekuasaan Allah alaihi ma ing atase ki khafran roja idla yurjana likana ora den arakan sapa man wong ya azizu kang lemah sapa man al khair kebaikan wala yukhafun ra khawatir sapa man wong layak dulu kang ora mampu sapa man ala dhairi ing atase kemelaratan. Faslun fi bayani rutabil wasailin dan menerangkan tingkatan-tingkatan wasilah wal asbab bilan pira-pira sebab. Lil wasaili kade pira-pira wasilah kamunu ahkamul maqasidu te perbukan den tuju. Wa in kana apa kullu maqsudiha tiap-tiap tujuane ki wasail iku fil fadhail dalam keutamaan. Fal wasil makote wasilah ilal hasani mari kebaikan iku hasanatun. Wal qabih man kejelekan qabihatun jelek. Wa abdul wasaili utama wasilah kuma barang ada kana pema ila afdhalil maqasid mari utama tujuan karena dzuri kay melihat al mufti kana kaakan kang mendatangkan ilal ma'rifat kemarifatan wal iman. Di sini jelaskan bahwa pokok orang melaksanakan ibadah tiga. Ya.
Pokok orang melaksanakan ibadah itu 3. Ini tingkatan-tingkatan orang melaksanakan ibadah. Tinggal kalian masuk kelompok yang mana. Oh ya. Yang pertama al-khauf. Yang kedua ar-roja. Yang ketiga adalah al-mahabbah. Tapi di sini Imam Izzuddin menyatakan al-mahabbah. Ya. Kalau khauf itu khawatir, wedi secara lahir. Kalau mahabbah, wedi secara batin. Beda itu. Awas ya. Ira arep melakukan kuburan itu khauf namanya. Wedi ning apa? Yang mayit, dia kuntilanak segala macam, namanya khauf. Kamu keluar kemana-mana, nggak pakai masker wedi, ning apa? Nisi corona, dia namanya khauf. Tapi kalau mahabbah itu wedi secara batin. Maka Imam Izzuddin menempatkan mahabbah itu afdhalu minal mahabbah. Tetapi umumnya ulama tasawuf, umumnya ulama-ulama sufi, mahabbah itu paling tinggi. Mahabbah itu paling tinggi tingkatan mahabbah itu. Nah, setelah mahabbah otomatis ada mahabbah. Tidak bisa dilepaskan antara mahabbah dengan mahabbah. Ini dua aja jejer. Tetapi kalau konsep yang kedua sama, antara khauf dan roja sama. Ulama-ulama yang sama. Seperti Imam Abul Abbas Al-Mursi dan muridnya yaitu Imam Athaillah Sakandari. Dua-duanya menempatkan mahabbah tertinggi dalam konsep tasawuf. Yang pertama itulah khauf wedi. Tingkatan orang ibadah wedi. Kamu sholat wedi karena bokat diadab ning Gusti Allah. Karena kewajiban, kamu gak puasa wedi bokat dipanggani neraka. Kan gitu. Kamu ini lagi wedi. Hanya sekedar segitu. Hanya sekedar segitu. Tapi hari wedi ya nekat. Hilang wedi ya. Orang nekat itu bukan orang berani. Itu orang ngawak gitu. Awas. Orang nekat itu enggak mesti berani, saking kecilnya sampai nekat. Contoh. Ada orang penakutnya luar biasa ini. Dia kecilnya berkira-kira. Ning kuburan anak emas. Masa aja gede-gede 10 gram, Pak. Segram 500, 5 kali 10. Mang juta kan lumayan, ya enggak? Dia kayak penakut, kok konjukut. Sok gua kepepet gitu kayak. Wis kepepet lakat dalan sejen. Saking ketine sampai wani. Sampai berani. Itu namanya apa? Nekat. Dan nekat itu bukan karena pinter, bukan karena kental, kadang kecilnya nekat. Ada orang jalan, ini orang penakut ini, melaku, kudu 5, deg-degan, terus beriben maning lah, beti-beti kan lawan baik, lain nekat. Oh, itu semacam itu tuh, khauf. Jadi khauf itu rasa takut. Yang kedua itu roja. Ketika orang melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, ini ya. Ketika orang melaksanakan ibadah kepada Gusti Allah, itu mengharapkan rahmatnya Gusti Allah. Mengharapkannya itu rahmatnya Gusti Allah. Maka kalau dalam konsep tasawuf itu dalam hikam itu kan bahwa tetanggenan amal itu orang yang bertetanggenan kepada amal akan menghilangkan amal tersebut. Karena apa? Karena dia mengharapkan rahmat Gusti Allah. Al-i'timadu fil amal min alamatil i'timad alal amali. Kalau nggak salah kaidah hikam itu begitu ya. Nuksonur roja inda wujudi dzalal. Itu kan coba kamu lihat di hikamnya itu yang bagian pertama sudah saya jelaskan ketika itu. Sebagian daripada orang yang berpegangan pada amal itu ya, berpegang pada amal itu hilangnya roja, nuksunur roja ketika terjadinya sesuatu masalah pada dirinya. Dianggapnya bahwa amal itu segala-galanya. Amal ibadah itu akan diterima oleh Gusti Allah dengan catatan apabila ada roja. Roja itu rahmatnya Gusti Allah. Jadi kita kembali akhirnya melaksanakan amal itu karena apakah rahmatnya Gusti? Sifat walas asya Gusti Allah. Nah ini tingkat yang ketiga, tingkat yang kedua. Jadi ketika orang melaksanakan ibadah itu luruh rahmatnya Gusti Allah karena itu. Kita masih tingkat awal. Tingkat yang ketiga baru mahabbah.
Oh, paling dur. Jadi kita ibadah kepada Gusti Allah karena demen. Gusti Allah mau ngasih pahala ke, ngasih azab ke, arep nyiksa, arep meruasa kepada orang ibadah gak ada masalah. Seperti sun demen. Kamu cinta kepada seseorang, ngasih hadiah kepada orang kamu cintai. Nanti orang kamu cintai siap balangakan hadiah, arpitek hadiah. Contoh, anak laki-laki hadiah ulang tahun golekan sama anak perempuan. Apa golekan tuh? Boneka. Itu kan. Lah nanti kemudian kamunya sih mikir mau dibalangakan yasrok, dia apa yasrok. Seperti saya ngasih hadiah karena saya demen. Ari wong demen ning wong apa mereka dilakoni. Ngerti? Anak perempuan senang laki-laki, laki-laki senang perempuan pada demenek. Apa mereka dilakoni? Bebodo wong tua dilakoni. Bebodo kiai apa maning? Bebodo pengurusnya pada pengurus karo santri aku. La farqo. Bebodo ini. Karena demenek itu apapun dikasih. Contoh yang nyata nih. Orang tua sama anak. Kamu itu sama orang tua kamu, masya Allah, dia mana penjelasan tidak akan kira-kira itu sih. Mengkelaknya pria bangor, males, cules, pengen sentak baygon, cak minum baygon terus wis karuan, ngerubet beuripku. Tetapi orang tua kamu, masya Allah, lihat kamu tuh wis gantengnya ngungkuli Raffi Ahmad, oh menurut pintere ngungkul Gus Baha lam nanuakan orang jale bote kira-kira kuce segala macam ayu ngungkuli BCL ngono kan BCL tupang cilok dikira apa kamu sih ini orang tuanya ketika anak minta apapun akan dikasih orang tua akan ngasih anak apapun mondoknya berbetah budutnya tambah kek, tidak tahu tambah bangor anaknya ini begini tuh. Bab anak itu kadang-kadang orang itu nggak merasa disayang orang tua. Orang tua ngasih apapun, mumpung ngasih, tidak dimanfaatkan bagaimana caranya mengembalikan kebaikan kepada orang tua. Itu nggak kepikir. Ketika anak melaksanakan kesalahan, orang tua mengkelepor, langsung dimaafkan. Ya enggak? Langsung diapura. Ira kalau ada kesalahan ki, salah, orang tua marah. Ketika kamu minta maaf, orang tua akan memaafkan. Apa masalahnya? Wong tua demen dengan anak. Karena demen. Enggak dipikirkan yang lain itu. Nah ini tingkat mahabbah. Ketika kita ibadah kepada Gusti Allah, demen. Pakar Gusti Allah pendapakakan. Serok dia penting saya ibadah kepada Gusti Allah karena apa? Karena cinta. Padahal kalau kita sholat dalam doa iftitah itu sudah diajarkan konsep mahabbah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini konsep pengajaran mahabbah itu sebenarnya itu tuh. Oh itu. Saya ngedemen ning Gusti Allah. Nah, tingkat paling tinggi nih. Ketika para wali itu katira ge sih. Tingkat orang para wali ge sih. Waqad yahsunan terkadang bagus. Apa sudah perbuatan wahai tukang siji min zatin sing ara-ara wayak bakhulan iki jelek min zatin ukhra sing ara-ara yang lain sisi wa manan barang yu antikan kana apa iki mari wahid fata'allumul khairi ta kebagus apa namanya mengetahui kebaikan yufla saya nglakoni opsi wong ing khair wa talamus syarri lan iki ngawruwi kejelekan li terus peninggal sop ing khair hasan bagus wa talumul khairi utawi ki apa namanya mengetahui kebaikan lihat terkas peninggal sapa si wa talum masyara li alai bi jelek wa talum madzahibil kufari tahu akidah wong kafir akidah wong kafir roti kana iki menolak kalimat kufar ku hasanun bagus li adai kana nekani ki apa namanya madzhabul kufar ila ibtali madzhabi mariki batalaken gagalaken akidah atau dalane madzhab si wong kafir wa ta'allumus sahru tawi
ngawur maksud ngawur belajar, maksud belajar, ngawur maksud belajar. Yaitu sihir, liu malah supaya ngelakoni sapa si wong pikran sihir ko bihun jelek. Wa ta'allumu tawiki mengetahui atau belajar sihir liu rokos pembedakakan sapa si wong bainu antara sihir wa baina mujizati ikun jaizatun boleh. Liadai karena nekane ke sihir ila itsbatil mujizat menetapkan kemujizatan. Wa ta'allumul khana utawi ki ngawruwi atau belajar yaitu ngomong jelek, ngomong ala, wal fusilan ngomong alan perbuatan jelek. Ta'allumul khana itu ngomong jelek. Wal fusi perbuatan jelek. Iku qabihun ala, jelek. Idza faidatan alikona faidah tetap fi dalam iki ta'allumul khana ma'a masatane para yastamiluka mencakup apa ma'ale ngatas iki ta'allumul hana min tadzakur qabah sak nutur nyebutkan pira-pira kejelekan. Waridatu ta'ati utawi ki tekane pira-pira ta'at wa mahabbatu lan iki apa namanya cinta ta'at iku hasanat dua kebaikan. Li adaihi makana nekani iki at-ta'ah wa mahabbatiha ila fi'ila maring nglakoni ki ta'ah. Wa iradul mukhalafati lan utawi iki ngarepaken perbedaan wa mahabbatu lan cinta kepada mukhalafat iku qabihatani jelek karone ala karone li adahi maka nekani iki mukhalafat wa mahabbatuha ila fi'la maring lakoni ki mukhalafah. Karawatul ma'asi utawi ki sengit maring kemaksiatan iku hasanatun li adahi kana iki ma'asi ila turkha maring nyingkiraken atau nguncalaken iki ma'asi. Wa qaratu ta'ati utawi ki sengit maring ta'at iku bihatun jelek. Rifdhaiha maring nglakoni atau nekani iki ta'at ila tarki maring tinggal ta'at. Wa mulahadzatu syarfi ta'ati lan iki utawi ki memandang kemuliaane ta'at wa thawabi al gajane ta'at iku hasanatun bagus. Li adaya kan ta'at ilaiha maring apa namanya ada kan hasanah ila man taat wa mulahadzatu ladzatil ma'asi lalu memandang deleng lirik enake kemaksiatan iku qabihatun lihathiha kanan mendorong iki mulahadzatu ladzatil ta'ala ngatas qabih ngatas iki apa namanya ma'asi wa mulahadzatu musyaqqit ta'ah lalu memandang berat ini taat iku qabihatun li adaya kana kaniki syaqut ta'ah ila nabdhiha maringi kimbuai ki taat wa mulahadzatu qubhil ma'asi lalu memandang jelek kemaksiatan wa iqabiya lan iqabaiki kemaksiatan ma'asi ku hasanatun li adaiha ila rafdiha maring ngadui menjauhi ma'asi wa mahabbatul abrar utawi demen maring kebagusan iku hasanatun li adaiha kana kaniki abrar ila mualatihim wa mu'adhatutihim maring iki nguamalasi bantu ngrewangane nglakonane iki hasanah wa mu'adhatutihim lan membantu nulungi iki hasanah wa mahabbatul fujjar lan utawi ki demen maring keracutan iku bihatun li ade manekane iki qabihah ila musafatihi maring iki barengi iki fujjar wa musa'adatihim lan nulungi bantu iki fujjar. Wa adawatul kufar utawi ki musuh wong kafir ku asaratun lidu'aya karena iki narik atau mendoaan kepada siki apa namanya kufar ila munabadatihim yaitu maring membuang melemparkan iki adawatul kufar wa adawatul akhyar utawi pro kebaikan satu yang dipilih kubiatun liftoe kana iki akhyar ila muqata'ati maring iki mutus maring akhyar. Wal ghadabu taimarah lillah karena Allah ku hasanun li adai kana ghadab ila taqwa maring taqwa wal ghadabu lan tawiki apa namanya menuruti ngikuti nafsi maring jiwa maring nafsu iku bihun jelek lifdoi karan kaniki ghadab an nafs ila ittiba'il hawa maring ikut hawa nafsu wa sabru ta sabar taat ku hasanun lifdoi karan kani sabar ila iqamat ya maring nekani taat jenengan taat wa sabru ta sabar al ma'asi iku bihun jelek hati kana iki dorong
as-sabru ala idamati ing atase ngelanggengaken maasi. Wa sabru te sabar an taati ko bihun jelek li adai kana kaniki as-sabr ila raftiha maring ngaduwi ke taat. Wa sabru te sabar anil maasi iku hasanun li adai maring nekani sabar ila nabdhiha maring iki buang atau menyingkirkan maasi. Wal hirsu lan ingin loba anal hasanat ing atas penglakune kebaikan wasiat dan kejelekan iku kasobri kaya sabar alaihima ing atase taat lan maksiat. Wa nadharu taiki melihat ila zarati dunya maring hiasan-hiasan dunia iku qabihun. Artinya memandang, menganggap hiasan dunia itu jelek li apa namanya adai kan iki an-nazar penglihatan ilal ikhladi maring kelanggengan ilaiha maring dunia. Wa nadhura melihat ila bajatil akhirati maring indahe kebagusannya akhirat iku hasanun li adai kana nekani ki an-nazar ilal iqbali maring ngadep alaiha ing atase iki akhirat. Wa tajubulan kagum min kubkhil batil saking jelek perkara batil iku hasanun li sajri kana mencegah batil maka mencegah ta'ajub anu saking batil. Min khusil haqqi saking bos perkara ka hak hasanun li adai kana kanika ta'ajub ila iktar mangka kami saking iki apa namanya khusul haq wal isti'anatu lan iki ngegampang ngenteng bil haqqi wa alil haq iku batun jelek li adai kana kanika istihana ila nabdi maring melemparkan iki isti'anatu bil haq wa ahlihi wal istihanatu meremehkan ngentengaken bil batil wali lan ahli batil ku hasanatun li adaiha kana nekan istihana ila rafdihima yaitu maring apa nyingkiraken ngaduaken apa namanya maksiat lan istihana istihanatul batil wa ahlihi wal istihlan sibukan taati qabihun sibuk masalah taati ku jelek li adai kana istighol ila ila takliliha mari menjidikitkan nyendingakan taat wa tafaruhulan jungkung li taati jungkung tu sungguh-sungguh wasanun bagus li adaika kana tafarruh ila takhtira mari memperbanyak taat wasdizharun na'ami lan memperkecil nganggap cilik kenikmatan iku qabihun li adaika kana istishar ila kufri maring kufri ni'am wastidhamun na'amilan ngagungaken memuliakan kenikmatan iku khairun kebaikan li adai kebaikan istidham ila syukri maring syukur nikmat waqbahul ghafalati utawi jelek-jeleke perkara kang lalai ghaflatu lupa an rabbil ardi saking pangeran kang nguasai bumi was samawati lan pira langit tu ghaflatu makari-kari lalai lupa an taati wasalul ghafalati utawi ki bagus-bagus lalai iku lupa anil maasi saking maksiatan mukhalafatilan pira-pira iki perbedaan. Di sini ahsanul ghafalat bagus-bagusnya kelani maksiat lah ngandel. Angel potong kaya irasi. Tapi dikelalenaken demenan dikelalenaken ende bedingin bodoh malaikat bedingin kisah. Mudah-mudahan wae begitu. Di sini ada kesabaran ya. Sabar itu ada 3. Pertama sabar ketika taat. Sabar ketika taat kepada Gusti Allah. Wong ibadah kudu sabar. Sembayang tuh 5 menit, enggak ada potongan dirasi. Salat itu orang kaya kita 3 menit. 3 menit itu bacanya alhaakumut takatsur dan qul ya ayyuhal kafirun. 5 menit itu pertama rakaat pertama sabihis, kedua al-ataka, mang menit. 2 menit setengah, ini ayat favorit ini, Al-Kautsar. Inna dan Al-Ikhlas, dua-duanya ayat favorit kita semua. Itu 2,5 menit. Oh. Sembayang semua. Kudu sabar wong sembayang itu. Trong sembayang, trong sabar. Sabar kepada taat. Puasa apa maning kudu sabar. Perkara beli mangan sehingga suatu karena sore mengkel bayat ya. Perkara sebeli mangan sehingga suatu tekaning sore menjelak apa pikir duga lo dia. Kamu lagi jalan-jalan ke kota umpamanya. Tengah-tengah puasa na wong seruput ngidum. Kamu mengkel lo dia. Mengkel enggak? Ngapa mengkelku?
Kan ingin maning baik. Gampang. Tuh kan gitu. Cuma kalau dia kok. Oh, wong puasa. Lah ini kena sabar. Sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Sabar Kiki. Wong melakukan kemaksiatan tuh sabar. Apa saya tuh nggak pengen dugem? Pengen. Sembarangan beras sih. Saya tuh pengen dugem tuh. Diskotik pengen joget-joget kok. Dikira saya nggak pengen. Kok joget-joget karo dansa. Wong wadone loro paling beli ku. Kiwe tengen, ya ndak. Terus viral sesepuh pondok pesantren buntet. Dansa diiringi 2 perempuan cantik. Oh. Hebat pemerintah kok. Viral kok. Enggak pengen. Bebodoh orang, pengen nipu orang itu, dikira enggak pengen. Oh, itu namanya sabar dari maksiat. As-sabru 'anil makari. Sabar dari perkara yang tidak disukai. Contoh, kamu senang adanya corona. Ini contohnya ini. Si senang ke anak kelas 1 Salawiyah. Anak kelas 1 Salawiyah itu berdoa, ya Allah, coronanya terus, biar liburnya terus. Aduh, bocah ujian. Kamu kan gak bisa kemana-mana. Ya ndak. Meneng jublek bening rumah. Pegulepor. Ya sing maksud wana serudut maning bengiku bebentian naikku. Kloyong maning. Itu sabar dari sesuatu yang apa? Kamu kalau sakit seneng gak? Kamu kalau pilek seneng gak? Barakan alhamdulillah Gusti sakit, tak dikurangi dosa ya alhamdulillah. Terus geringnya sampai mati umpamanya. Enggak ada. Itu namanya as-sabru 'anil makari. Kamu main bola, yang gampang saja ini sih. Kemudian kecedit. Keseleo, seneng enggak? Ketika kamu main bola, kamu futsal, kamu bulu tangkis, keseleo, bluk. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Itu as-sabru 'anil makari. Sabar itu semacam itu, macam-macam tingkatannya ya. Tuh. Faslun fi thamaratil ma'arif wa fawaidiha. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ada skillnya masalahnya.